Halo, kembali lagi bersama dengan saya Agus Sobang. Hari ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya dalam dunia usaha, jatuh bangun dalam dunia usaha. Saya ingin berbagi ke semua teman-teman. Oke, semoga dengan pengalaman ini, dengan cerita ini, semua teman-teman bisa terinspirasi dan terberkati. Tapi sebelumnya, untuk mendukung saya, tolong tekan subscribe, like, komen, share ya, supaya saya semakin semangat untuk membangun channel yang menginspirasi ini. Jadi saya cerita sedikit ya. Sebelum saya terjun ke usaha, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Sumba Barat, bahkan yang ada di Sumba. Itu saya bekerja di 2 tahun. 2 tahun saya lama bekerja, dan akhirnya saya harus mengundurkan diri. Selesai masa kontrak saya harus berhenti dengan prinsip bahwa saya ingin berwirausaha swasta. Saya ingin berusaha dan ingin punya bisnis seperti itu. Dan tahun 2016 tanggal 26 September itu saya memulai usaha saya. Nah, usaha yang saya geluti itu adalah makanan, usaha minuman, makanan. Nah, salah satunya itu es pisang hijau. Nah, es pisang hijau ini sudah lama saya geluti dari kuliah juga, kayak gitu. Jadi kuliah ya pernah usaha kecil-kecilan, dan akhirnya saya harus putuskan lagi setelah selesai kuliah. Dan ketika saya bekerja, saya putuskan untuk tekuni lagi. Nah, 2016 itu saya memulai perjuangan itu. Dan awal saya memulai usaha itu, saya meminjam uang, guys. Gitu. Uang yang saya pinjam itu ada salah satu pengusaha di Waibangga, di daerah saya ya. Itu saya pinjam uang 4 juta karena saya tidak punya modal waktu keluar dari kantor itu. Saya tidak punya modal. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ya semoga beliau menonton video saya ini. Terima kasih ya, sudah meminjamkan saya uang 4 juta, sudah percaya saya waktu itu, dan akhirnya saya bisa bertumbuh dan bisa mempunyai pengalaman dalam usaha itu. Itu sekali lagi terima kasih bos. Oke, jadi 2016 itu saya merintis usaha, awalnya dengan modal 4 juta, dan saya gunakan kereta atau outlet. Nah, saya buat outlet, saya buat kereta, dan usaha itu saya memulai di Kabupaten gitu. Awalnya kami ya pergi pulang dari kota, dari kampung ke kota ke kampung. Nah, kayak gitulah setiap hari. Saya ambil keputusan untuk harus hijrah. Artinya dari kampung harus ke Waikabubak, artinya ke kota gitu. Ya, yang mengingat ya operasional juga tinggi. Sampai kota, ya kami kontrak ya selama beberapa tahun kayak gitu ya. Jadi turun dari Waibangga itu ke kota itu kami ada berapa orang ya, sekitar 5 orang gitu. Ya saya bersama dengan kru saya waktu itu. Nah, kendaraan yang kami miliki waktu itu hanya motor, guys. Ada motor blade Honda, hanya motor gitu. Nah, untuk menjalankan operasional usaha saya kan belum punya kendaraan nih, roda 4 belum punya gitu. Saya punya motor saja begitu. Dan ketika usaha kami sudah jalan di Kebubak, ya motor saya dicuri orang lagi, guys. Nah, ini tantangan yang memang luar biasa. Motor saya dicuri orang, padahal motor ini adalah satu-satunya harapan saya, harapan saya untuk mengembangkan usaha ini, artinya menjalankan roda bisnis ini sebenarnya. Ya, luar biasanya di situ saya tidak patah semangat gitu. Ya, secara logika sih saya sudah ingin menyerah sebenarnya. Gitu, waduh, kok masalah lagi nih, kendala lagi gitu, padahal lagi berjuang seperti itu. Tapi saya punya tim waktu itu yang memang solid, yang luar biasa. Dan akhirnya kami jalan kaki, guys. Jalan kaki jualan, beli es pun juga kami harus jalan kaki. Ya, jualan keripik juga kami harus jalan kaki. Adik-adik saya, kru saya itu jalan kaki, luar biasa semangatnya mereka. Itu saya membuktikan bahwa anak Sumba itu bukan anak Sumba yang malas. Itu mereka tidak malas, cuma mereka butuh dibimbing seperti itu. Jadi ya mungkin waktu itu
ya tetangga kami ya turut prihatin sih gitu dengan keadaan saya dan tim saya bahwa kami tidak punya motor lagi gitu. Nah singkat cerita motor mereka dipinjamkan, bahkan ada satu motor yang memang harus saya sewa, dan motor itu motor Astrea dan itu berjasa buat saya. Jadi walaupun itu motor lama tapi setidaknya menolong saya untuk menjalankan operasional usaha saya. Berjalan awal ya guys gitu, bahwa ya ketika lagi semangat untuk jalankan bisnis, ternyata dalam perjalanan itu ada kendala, dan itu kendala memang yang melumpuhkan usaha sebenarnya, yang harus membuat saya harus menyerah gitu. Tapi saya tanam dalam diri saya bahwa segala sesuatu memang butuh perjuangan. Nah, akhirnya saya berdoa, saya bangkit, saya lakukan lagi gitu. Saya harus terpaksa untuk kredit motor lagi nih, kredit motor untuk ya menyelamatkan operasional usaha saya guys gitu. Dan tahun pertama kita buat 8 cabang gitu. Akhirnya tahun kedua itu ya saya bangun kemitraan dengan rekan-rekan semua satu Sumba. Akhirnya produk Luayau ini ya brand saya itu Luayau gitu. Kami bergerak di bidang makanan ya, khususnya yang jadi ikonik itu ya es pisang hijau gitu. Jadi brand saya itu Luayau. Jadi usaha Luayau ini, es pisang hijau ini, dalam 2 tahun saya bangun kemitraan dengan rekan-rekan saya, itu kami punya 24 cabang gitu. Nah satu-satunya mungkin di Sumba ya. Jadi Luayau, gerobak Luayau ini ada di mana-mana, ada di Sumba Barat Daya, ada di Sumba Tengah, di Sumba Barat, bahkan di Sumba Timur, sampai di ujung Malolo gitu. Di Malolo sana kami sampai gitu. Dan ini luar biasa seperti itu ya teman-teman. Ini membuktikan bahwa anak Sumba itu tidak malas gitu. Jadi ya 2 tahun kami mencapai, kami bisa menjual produk itu sampai ya 10.000 gelas es pisang hijau gitu. Dan kami memberi makan 10.000 orang setiap bulan gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ya apa yang menggerakkan saya waktu itu ya mimpi gitu, mimpi gitu ya. Tuhan taruh dalam hati ini untuk ya setidaknya kita bisa buka peluang kerja, artinya menolong anak-anak muda yang lain, menolong orang lain seperti itu. Dengan membuka lapangan kerja kita bisa menolong. Mungkin kita tidak bisa membuat mereka kaya, tapi setidaknya mereka bisa ya membeli beras untuk orang tua mereka 1 kilo 2 kilo, ya itu satu kebanggaan, satu kepuasan sendiri gitu. Ini berbicara bukan hanya tentang uang begitu, tapi bagaimana kita bisa berguna untuk orang lain seperti itu. Nah, ketika usaha itu sudah bertumbuh berkembang, dan saya harus mengalami yang namanya kejatuhan guys gitu. Nah kejatuhan ini berawal di sekitar pertengahan 2020 gitu, dan saya jatuh total itu di akhir 2020 dan awal 2021, dan saya harus tutup usaha saya gitu. Dari 2024 cabang mitra-mitra saya harus tutup semua. Oke, nah ini benar-benar sakit guys gitu ya, benar-benar frustasi, benar-benar wow kenapa ini harus terjadi seperti itu kan. Tapi saya tanam dalam diri saya bahwa semuanya akan berlalu, apapun itu semuanya akan berlalu. Ada masanya kita sukacita, ada masanya kita berduka, ada masanya kita berjaya, ada masanya kita jatuh. Oke, jadi segala sesuatu punya masanya. Nah akhirnya saya mengambil hikmahnya guys. Jadi sebelum mengambil hikmahnya kita harus paham nih, ada 2 hal ketika kita terjun dalam bisnis. Oke, kita bisa berhasil. Ketika kita berhasil ya kita harus terima begitu. Nah ketika kamu gagal pun juga kamu harus terima begitu. Jangan menyalahkan Tuhan loh, kayak gitu, karena Tuhan tidak pernah salah. Nah seperti itu. Jadi itulah pengalaman saya ketika saya jatuh guys, itu rata tanah gitu. Dulunya yang bisa memberi uang ke orang lain gitu, akhirnya saya harus bon bensin guys gitu. Ini memang ya pengalaman yang memang menurutku ya sangat-sangat sangat-sangat berkesan dan tidak bisa saya lupakan begitu. Ya saya akhirnya bon bensin dan sampai ya tidak bisa membayarnya kembali gitu. Ya saya punya hutang, dan ya waktu itu saya harus berkata bahwa ya tidak ada niat untuk menipu mereka begitu, tapi memang karena keadaan sudah tidak punya penghasilan, ya kesannya kayak menipu seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Tapi saya punya catatan, suatu saat cepat atau lambat ya hutang-hutang itu harus dibayar, cepat atau lambat harus dibayar.
karena mereka juga sudah menolong hidup kita gitu. Setiap orang yang sudah memberi kita bantuan, setiap orang yang sudah memberi kita pinjaman, itu adalah orang-orang yang memang yang mau menolong hidup kita gitu. Jadi kalaupun tidak bisa membayar hari ini, jangan lari dari itu ya. Ketika kamu punya uang atau saya punya uang, saya harus membayar, seperti itu. Jadi itu ketika kita mau bangun bisnis, memang kita harus bisa dipercaya gitu. Cepat atau lambat harus bangun yang namanya kepercayaan itu, teman-teman ya. Puji Tuhan, jadi balik kejatuhan itu saya tidak menyerah guys gitu. Saya tidak menyerah ya. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan saya mau terus berjuang gitu. Ketemu dengan salah satu pemimpin kami, pemimpin pelayanan, dan dia punya tanah, dan akhirnya hari ini saya bisa bangun kembali, bisa membangun kembali usaha, dan bisa berjalan bersama-sama dengan beliau juga, dan kami bisa ya bergerak kembali. Saya hari ini sudah berusaha lagi ya. Es Pisang Hijaunya sudah jalan, bahkan kami sudah berjalan warungnya ya. Tempat kami itu ada di Kilo 3 Baikabubak sebelum Pertamina. Jadi seperti itu guys. Jadi ya tidak mudah memang untuk terjun dalam bisnis itu, bukan sesuatu yang mudah gitu, tapi bisa, bukan sesuatu juga yang sulit gitu. Apa yang kita butuh dalam bisnis ini? Nah, yang kita butuhnya pertama miliki mimpi, miliki tekad gitu. Yang kedua miliki mental gitu. Nah, percuma kamu miliki modal, tapi kalau kamu nggak punya mental ya tidak bisa gitu. Ada banyak orang punya duit ratusan juta gitu, tapi tidak paham bagaimana kelolanya. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu dan tidak punya mentalnya kayak itu. Karena yang dibutuh dalam bisnis itu adalah yang pertama adalah mental ya, sisanya kita belajar begitu. Ketika mental kita ada ya, saya yakinlah ilmu-ilmu itu mengikuti teman-teman. Niatin dulu untuk mau berbisnis. Terus apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi mimpi kita dalam berbisnis kayak itu. Jadi buat teman-teman yang berniat untuk bisnis, kalau hanya ngikut-ngikut lebih baik mundur deh kayak gitu. Tapi kalau memang ingin totalitas seperti itu, ingin berjuang dan ingin membangun mimpimu sendiri ya, memulailah. Tapi ingat gitu, tidak ada yang mulus gitu. Semuanya akan ada yang namanya goncangan-goncangan, akan ada badai yang kita harus lewati, seperti itu guys gitu. Tapi bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita damai sejahtera, Tuhan berikan kita sukacita, dan Tuhan berikan kita kemampuan untuk bisa bangkit. Nah, itu hari ini yang saya alami guys. Ketika saya jatuh rata tanah gitu, Tuhan didik saya rata tanah kayak gitu ya, saya tidak menyerah ya. Walaupun hari ini saya sedang merangkak kembali gitu, saya sedang merangkak kembali, saya belajar kembali, saya bekerja kembali gitu. Nah, nikmati saja kayak itu. Jangan banyak protes gitu, jangan banyak mengeluh kita gitu. Karena mengeluh tidak merubah keadaan guys. Banyak protes tidak merubah apa-apa ya, kita banyak actionnya saja gitu. Jadi itu teman-teman, buat kalian yang baru memulai dalam bisnis, buat kalian yang baru ingin terjun dalam bisnis ya, miliki dua mental tadi. Tapi sebagai orang beriman, jangan lupa untuk berdoa, libatkan Tuhan dalam segala hal, baik dalam pekerjaan kalian, dalam keputusan kalian. Ingat, libatkan Tuhan. Tanpa Tuhan sia-sialah semua. Supaya apa? Kenapa kita harus libatkan Tuhan? Supaya kita bertindak hati-hati. Dan firman Tuhan bilang supaya perjalanan berhasil. Seperti itu teman-teman. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seperti itu. Jadi ya, sekali lagi buat teman-teman yang ingin berbisnis, ayo semangat, siapkan langkahmu, siapkan mentalmu, dan siapkan mimpimu yang ingin kamu gapai. Seperti itu. Jadi kita juga bisa. Kalau yang lain bisa, kita juga pasti bisa. Oke teman-teman. Jadi mungkin itu yang saya sharing hari ini. Ya, semoga bermanfaat, semoga berguna untuk teman-teman yang lain semua. Saya percaya bahwa kita semua bisa. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya, supaya saya semakin semangat untuk membangun channel ini. God bless you.